Hai, saya Martiala Papahan, guru matematika wajib kalian. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sebelum itu, mari kita pelajari kembali apa itu persamaan linear satu variabel. Sebelum itu, mari kita lihat dulu pengertian dari persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk umumnya adalah A, X tambah B sama dengan C, di mana A merupakan koefisien variabel, si X yang merupakan variabel. Sedangkan B dan C adalah konstanta. Apa sih konstanta? Konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Nah, dari bentuk ini kita bisa ambil contoh, ya, bentuk dari persamaan linear satu variabel. Berarti misalkan koefisiennya 2, lalu variabelnya X ditambah 3 sama dengan 5. Inilah salah satu bentuk dari persamaan linear satu variabel. Kalau kita analisis, variabelnya 1 yaitu X. Koefisiennya adalah 2. 3 dan 5 adalah konstanta. Kalau kita selesaikan, maka hasilnya adalah 2X sama dengan 3, pindah ke ruas kanan menjadi 2, X sama dengan 1. Apakah benar persamaannya ini bernilai sama? Gitu, coba kita lihat ke bentuk persamaannya dalam bentuk grafik. Kalau kita lihat pada GeoGebra, ya, di mana tadi persamaannya adalah 2X ditambah 3 sama dengan 5, bentuk grafiknya ada pada X sama dengan 1. Coba kita perhatikan, kita ganti warnanya menjadi suka-suka kita ya. Misalkan ini warnanya biru, ya. Lalu kita masukkan lagi di mana X sama dengan 1. Di mana nanti warnanya juga kita ganti menjadi oranye. Lihat, posisinya sama, ya. Kalau kita lihat posisi 2X tambah 3 sama dengan 5, grafiknya juga ada pada X sama dengan 1. Kalau kita tutup, mereka saling tumpang tindih, yang berarti mereka sama. Jadi penyelesaiannya 2X tambah 3 sama dengan 5 adalah X sama dengan 1. Terbukti ya? Untuk ketidaksamaan linear satu variabel itu biasa dituliskan dalam bentuk, kalau kita tuliskan itu bentuknya adalah A X ditambah B, lalu lambang pertidaksamaan. Kalau tidak sama ya berarti lebih dari atau lebih dari sama dengan, kurang dari ataupun kurang dari sama dengan 0. Sama seperti tadi, A merupakan koefisien, X merupakan variabel, B dan 0 merupakan konstanta. Nah, kalau kita kasih bentuk contoh atau contoh pertidaksamaannya, itu bisa kita tuliskan misalkan 2X tambah 3 lebih dari 7, di mana 2X lebih dari 4, X lebih dari 2. Apakah nilai dari 2X tambah 3 lebih dari 7 sama dengan X lebih dari 2? Coba kita masuk ke pembuktian GeoGebra. Untuk pembuktian GeoGebra, ini dapat kita masukkan langsung. Tadi soalnya adalah 2X ditambah 3 dibilang lebih dari 7. Kalau kita lihat di sini terdapat 2. Pertama, arsiran, daerah yang diarsir, lalu daerah yang tidak diarsir, di mana batasnya adalah X
sama dengan 2. Kalau gitu coba kita masukkan lagi pertidaksamaan X lebih dari 2. Misalkan kita bedakan warnanya. Untuk X lebih dari 2 kita masukkan warna pink. Lihat, daerah yang diarsir sama, dibatasi oleh X sama dengan 2. Dan daerah yang diarsir adalah X lebih dari 2. Maka terbukti nilai 2X tambah 3 lebih dari 7 adalah daerah arsiran X lebih dari 2. Untuk persamaan linear dua variabel itu sama dengan pengertiannya, hanya yang membedakan untuk persamaan linear dua variabel yaitu memiliki dua variabel yang berpangkat 1, ya, dimana bentuk umumnya adalah AX ditambah BY sama dengan C. Ataupun terkadang bentuk lainnya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Yang membedakan dari pengertian ini dari bentuk umumnya adalah A dan B dalam bentuk umum pertama, A dan B adalah koefisien. X dan Y merupakan variabel. C merupakan konstanta, yaitu bilangan yang tidak memiliki variabel. Sedangkan untuk pengertian kedua atau bentuk umum kedua, Y itu memiliki juga memiliki koefisien, tapi biasa tidak ditulis di sini. M, sedangkan M di sini merupakan gradien atau kemiringan. C merupakan konstanta. Pada dasarnya mereka berbentuknya sama, di mana koefisien di depan X merupakan gradien. Dengan begitu berarti A juga merupakan gradien. Dengan syarat A dibagi oleh B. Untuk lebih jelas, kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal, bila diketahui titik A sama dengan 2,3, titik B berada pada 6,9, di mana kita identifikasikan dulu 2,3 adalah X1, Y1, 6,9 adalah X2, Y2. Ditanya persamaan garisnya adalah kita masukkan rumus terlebih dahulu, di mana rumusnya adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1, di mana kita masukkan semua ke dalam titik-titik yang diketahui, ya, berarti Y dikurangi 3 per 9 dikurangi 3 sama dengan X dikurangi 2 per 6 dikurang 2. Ya, berarti Y min 3 per 6 sama dengan X min 2 per 4. Kalau kita kalikan berarti Y min 3 sama dengan 4 per 6, maksudnya 6 per 4, X min 2. Berarti penyelesaianlah Y min 3 sama dengan 6 per 4X minus 6 per 2, di mana Y min 3 sama dengan 3 per 2X min 3, Y sama dengan 3 per 2X plus 0. Berarti penyelesaiannya adalah Y sama dengan 3 per 2X. Inilah persamaan garis yang terbentuk. Untuk contoh kedua, bila diketahui sebuah titik
yang dilalui oleh sebuah garis, di mana garis tersebut tegak lurus pada garis dengan persamaan 2x tambah y min 3 sama dengan 0, maka persamaan garisnya adalah: pertama, kita harus tahu dulu sifat-sifat garis antar kedua garis. Jika garis saling tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan min 1. Sedangkan jika garis yang saling sejajar, maka M1 sama dengan M2. Karena garisnya tegak lurus, berarti M1 kali M2-nya min 1. Berarti yang pertama kali kita cari adalah gradiennya. Karena diketahui 2x tambah y min 3 sama dengan 0, maka y sama dengan minus 2x ditambah 3. Dengan demikian dapat kita sebuah gradien, di mana gradien merupakan koefisien dari si x. Maka gradien 1 sama dengan minus 2. Lalu langkah kedua yang kita kerjakan adalah dibilang kalau garisnya saling tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan minus 1. M1 telah diketahui minus 2 dikali M2 sama dengan minus 1. Maka M2 merupakan 1/2 atau setengah. Langkah ketiga, kita masukkan gradien ke persamaan, di mana rumus dari persamaan bila diketahui gradien dan satu titik, rumusnya adalah y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Kita masukkan y dikurang 1 sama dengan setengah dikali x dikurang, karena minus 5 berarti ditambah 5. Berarti y min 1 sama dengan setengah x ditambah 5/2. Lalu y sama dengan setengah x ditambah 5/2 ditambah 1. Atau ini kita bisa ubah jadi 2/2. Berarti persamaan garisnya adalah setengah x ditambah 7/2. Demikianlah contoh penyelesaian dari persamaan linear dua variabel. Sedangkan untuk pertidaksamaan linear satu variabel itu biasa dituliskan dengan AX tambah B lebih dari 0, AX tambah B lebih dari sama dengan 0, atau AX tambah B kurang dari 0, atau AX tambah B kurang dari sama dengan 0. Ya. Kalau kita lihat dalam bentuk nyatanya, berarti dalam bentuk umumnya AX tambah B, lalu lambang pertidaksamaan di mana ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan 0. Sama seperti tadi, A merupakan koefisien variabel, di mana X yang merupakan variabel, sedangkan B dan 0 merupakan konstanta. Kalau kita tuliskan, contohnya adalah misalkan X ditambah 3 lebih dari 0, maka X lebih dari 3. Apakah benar hasilnya sama? Coba kita perhatikan ke dalam GeoGebra. Remember, practice makes perfect. Untuk latihannya, silakan kerjakan latihan di deskripsi box ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai mutlak. Sebelum saya jelaskan mengenai nilai mutlak, coba lihat contoh kasus berikut. Oke, coba perhatikan. Tinggi Pak Sargala adalah 173 cm, sedangkan saya 168 cm. Jika saya bertanya, berapakah selisih tinggi kami berdua? Maka kalian akan menjawab 173 dikurangi 168. Hasilnya 5 cm. Namun, kalau saya hitung
dari 168 dikurangi 173, apakah hasilnya minus 5 cm? Apakah mungkin tinggi? Selisihnya adalah minus. Untuk contoh kasus kedua dapat kita lihat pada garis bilangan. Misalkan kita memiliki contoh soal 0 ditambah 5, maka hasilnya 5. Pada garis bilangan berarti dari 0 kita melangkah sebanyak 5 kali ke sebelah kanan dan akan berhenti pada titik 5. Bagaimana dengan 0 kurang 5? Maka hasilnya minus 5. Berarti kita juga melompat sebanyak 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 dan akan berhenti pada titik minus 5. Sedangkan untuk mutlak itu hasilnya keduanya adalah 5. Dari mana dapat 5? 5 itu adalah seberapa banyak melangkah dari 0 atau seberapa besar jarak dari minus 5 ke 0 ataupun dari 0 ke 5, di mana jarak mereka sama-sama 5. Di sanalah kita dapat nilai mutlaknya adalah 5. Jadi jika ada X, ini nanti penyelesaiannya ada 2, di mana mutlak X adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan minus 5. Lalu, bagaimana sih cara menyelesaikan soal-soal nilai mutlak? Sebelum itu, kita pelajari dulu sifat-sifat nilai mutlak. Coba perhatikan papan berikut. Nah, untuk sifat-sifat nilai mutlak, kita memiliki 6 sifat nilai mutlak. Yang pertama, sifatnya adalah nilai mutlak itu selalu positif, maka nilainya pasti lebih dari 0. Maka daripada itu, mutlak X itu sama dengan mutlak negatif X. Kedua, hasil perkalian A dikali B dimutlakan itu sama dengan kita mutlakkan satu-satu angkanya. Mutlak A dikali mutlak B baru dikalikan. Untuk yang ketiga, itu juga berlaku untuk pembagian, di mana mutlak A dibagi B itu sama dengan kita mutlakkan satu-satu mereka. Untuk yang keempat, mutlak A ditambah B itu kurang dari mutlak A ditambah mutlak B. Yang kelima, ini ada 2 bagian, di mana mutlak A dikurang B itu lebih dari mutlak A dikurangi mutlak B. Ataupun mutlak A dikurang B itu lebih dari mutlak A dikurangi mutlak B lalu dimutlakkan kembali. Yang keenam, mutlak X dikurangi A itu kurang dari B jika mutlak A dikurang B itu kurang dari X kurang dari A ditambah B. Dan lanjutannya adalah mutlak A sama dengan mutlak B asalkan A kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Oh my god, sifat-sifat nilai mutlak sangat membingungkan. Tapi kalau kalian pelajari soal-soalnya, kalian pasti akan bisa mengerjakan dan memahami sifat-sifat nilai mutlak. Sekarang coba perhatikan bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Lihat papan berikut ya. Untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak, misalkan kita memiliki contoh soal. Yang pertama, bila diketahui X minus 1 mutlak sama dengan 3. Untuk penyelesaian soalnya itu adalah pertama
kita dapat buat X min 1 sama dengan 3, berarti X min 1 sama dengan 3, atau min 3 sama dengan X minus 1, karena nilainya ada dua nilai, pertama 3 lalu minus 3. Kita selesaikan satu-satu, berarti ini X sama dengan 4 atau X sama dengan minus 2. Untuk contoh kasus kedua, misalkan soal nomor 2 diketahui 3 ditambah 2X sama dengan 4 minus X. Untuk seperti ini contoh soalnya, itu langsung aja kita kerjakan dengan pertama negatif salah satu, yaitu 3 ditambah 2X sama dengan 4 minus X. Berarti kalau kita pindah, ini adalah 3X sama dengan 1 atau X sama dengan sepertiga. Atau negatif 3 negatif 2X sama dengan 4 negatif X. Berarti kalau pindah ruas menjadi negatif X sama dengan 7 atau X sama dengan negatif 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 7, sepertiga. Untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak, kita ambil contoh soal. Misalkan contoh soal yang pertama, kita memiliki nilai X min 3 dimutlakan sama dengan 4. Maka untuk penyelesaiannya ini kita selalu ada 2, di mana X min 3 sama dengan 4, berarti X sama dengan 7, lalu min 4 sama dengan X min 3. Berarti ini adalah X sama dengan minus 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1,7. Selalu ada 2 begini untuk penyelesaian soal persamaan nilai. Kalau tadi persamaan, sekarang kita pelajari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ayo kita lihat papan berikut. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak, penyelesaiannya kita memiliki 2 bentuk. Yang pertama, misalkan kita memiliki contoh soal X plus 1 mutlak itu kurang dari sama dengan 3. Jika kurang dari ataupun dari sama dengan, itu nanti kita menggunakan atau hasilnya pasti X di antara min A dan A. Dan itu akan menggunakan dan. Maka penyelesaiannya adalah X plus 1 kurang dari sama dengan 3 dan minus 3 kurang dari X plus 1. Dari sini kita selesaikan satu-satu. Maka X kurang dari sama dengan 2 dan yang ini adalah X lebih besar daripada minus 4. Maka untuk himpunan penyelesaiannya adalah X di antara minus 4 dan 2. Sedangkan misalkan X plus 1 mutlak lebih dari sama dengan 3. Kalau untuk lebih dari ataupun lebih dari sama dengan, maka penyelesaiannya adalah X lebih dari A atau X kurang dari negatif A. Maka untuk penyelesaiannya selalu ya, untuk penyelesaiannya adalah X plus 1 lebih. Untuk contoh yang kedua, misalkan kita punya soal X tambah 1 mutlak lebih dari sama dengan 3. Nah, untuk lebih dari atau lebih dari sama dengan, hasilnya adalah
X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan A. Maka pada penyelesaiannya nanti adalah X plus 1 lebih dari sama dengan 3 atau X plus 1 kurang dari sama dengan negatif 3. Kita selesaikan satu-satu. Maka untuk yang pertama hasilnya adalah X lebih dari sama dengan 2. Untuk yang kedua adalah X kurang dari sama dengan negatif 4. Maka untuk himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 4 atau X lebih dari sama dengan 2. Demikianlah bentuk-bentuk contoh pertidaksamaan nilai mutlak. Amazing! Nilai mutlak ternyata sangat mudah ya. Ingat, practice makes perfect. Kalau mau latihan, silahkan klik link yang ada di description below. Bagaimana? Apakah kalian bisa mengerjakannya? Kalau bingung, mari kita pelajari penyelesaian soalnya. Let's check it out. Soal pada kuisis itu penyelesaiannya adalah soal pertama diketahui terdapat 2 titik. Misalkan namanya titik A, di mana letaknya adalah di 0,3 dan titik B ada pada 2,11. Yang ditanya adalah persamaan garis yang melalui kedua titik. Berarti penyelesaiannya adalah langsung masukkan ke rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Masukkan ke penyelesaian, di mana kita inisialkan X1 Y1, X2 Y2. Maka kalau kita masukkan Y dikurangi 3 per 11 dikurangi 3 sama dengan X dikurangi 0 per 2 dikurangi 0. Maka hasilnya adalah 2Y-3 sama dengan 8X. Y-3 sama dengan 4X. Y sama dengan 4X plus 3. Untuk soal nomor 2, diketahui sebuah titik, kita anggap titiknya 3,2, terletak pada garis Y sama dengan 2X tambah C. Ditanya nilai C-nya. Maka untuk penyelesaian soal seperti ini langsung kita identifikasikan di mana 3,2 adalah X, Y. Kalau kita masukkan ke rumus Y sama dengan 2X tambah C, maka nilainya dan X kita masukkan satu-satu, di mana Y adalah 2 sama dengan 2 kali X adalah 3 ditambah C. Maka 2 sama dengan 6 ditambah C. Maka nilai C adalah 2 dikurang 6 atau C sama dengan negatif 4. Untuk soal nomor 3 diketahui. Untuk soal nomor 3 diketahui jika garis PQ itu sejajar dengan garis AB dan melalui titik negatif 3,7. Lalu diketahui juga bahwa titik A itu di titik 8,1 dan B berada pada 2,3. Yang ditanya adalah persamaan garis PQ. Untuk penyelesaian soal seperti ini, kita akan melalui 3 tahap. Yang pertama, kita cari tahu terlebih dahulu persamaan garis AB. Untuk mengetahuinya, kita langsung masukkan ke rumus Y dikurangi Y1, Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Maka untuk hasilnya adalah Y dikurangi, karena negatif 1 maka Y plus 1 per 3 plus 1 sama dengan X. Negatif 8 per
negatif 2, negatif 8. Berarti sama dengan Y plus 1 X min 8 dikali 4 per negatif 10. Maka Y plus 1 sama dengan negatif 4 per 10 X positif 8 per 10. Berarti Y sama dengan, kita kecilin jadi negatif 2 per 5X plus 8 per 10, ini kan karena pindah anggap 2 per 2 atau 10 per 10 menjadi 18 per, oh I'm so sorry, karena dia pindah 8 per 10 dikurangi 10 per 10, maka hasilnya adalah negatif 2 per 5X negatif 2 per 10. Untuk langkah kedua adalah dari persamaan ini didapatlah bahwa M1 sama dengan negatif 2 per 5. Padahal untuk penyelesaian soal selanjutnya kita di persamaan garis PQ kita butuh yang namanya gradien, karena rumus yang selanjutnya kita gunakan adalah Y dikurangi 1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Ini kita ambil dari persamaan atau titik yang dilalui oleh garis PQ. Maka penyelesaiannya adalah Y dikurangi 7 sama dengan negatif 2 per 5 dikali X dikurangi atau plus 3, karena minus negatif 3 adalah plus 3. Maka Y negatif 7 sama dengan negatif 2 per 5X minus 6 per 5, berarti Y sama dengan negatif 2 per 5X negatif 6 per 5 ditambah 35 per 5, Y sama dengan negatif 2 per 5X plus 29 per 5. Untuk soal nomor 4 diketahui 4 negatif 6 mutlak dikurangi 12 dikurang 5 mutlak, lalu dimutlakkan, hasilnya adalah pertama kita selesaikan dulu 4 dikurang 6 adalah negatif 2 dikurangi 12 kurang 5 adalah 7. Lalu negatif 2 setelah dimutlakkan hasilnya adalah 2 dikurang 7, maka hasilnya adalah negatif 5 mutlak. Ingat, nilai mutlak selalu positif, maka negatif 5 dimutlakkan hasilnya adalah 5. Untuk soal nomor 5 diketahui X dikurang 2 mutlak sama dengan 5. Ditanya adalah himpunan penyelesaiannya. Maka penyelesaiannya adalah, kalau untuk persamaan nilai mutlak itu langsung kita ambil X min 2 sama dengan 5 atau X min 2 sama dengan negatif 5. Selesaikan, maka X sama dengan 7, X sama dengan negatif 3. Maka untuk himpunan penyelesaiannya adalah min 3,7. Untuk soal nomor 6 diketahui 2X negatif 1 mutlak sama dengan 3X. Untuk penyelesaiannya adalah sama cara pengerjaannya, 2X dikurang 1 sama dengan 3X dan atau 2X negatif 1 sama dengan negatif 3X. Selesaikan satu persatu, maka hasilnya adalah negatif X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 1. Kalau kita pindahkan ini jadi 5X sama dengan 1 atau X sama dengan 1/5. Maka untuk himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,1/5. Udah? Baru mulai. Untuk soal nomor
nomor 7 diketahui X negatif 7 dimutlakan sama dengan 3X minus 1 mutlak. Ini untuk cara pengerjaannya. Yang pertama, kalian pilih dulu untuk X minus 7 positif sama dengan 3X min 1. Ya, lalu kita gunakan atau X negatif 7 sama dengan negatif untuk yang 3X min 1, berarti 1 dikurangi 3X. Maka untuk penyelesaiannya adalah kita pindah ruas seperti negatif 2X sama dengan 6, X sama dengan negatif 3. Untuk yang kedua, penyelesaiannya adalah pindah ruas menjadi 4X sama dengan 8, X sama dengan 2. Berarti untuk penyelesaiannya adalah HP atau himpunan penyelesaian sama dengan negatif 3,2. Untuk soal nomor 8 diketahui negatif 5 dikalikan X plus 1 mutlak sama dengan 10. Maka penyelesaiannya adalah negatif 5 dikali X plus 1 sama dengan 10. X plus 1 sama dengan negatif 2. Maka dari sini kita pecah menjadi X plus 1 sama dengan negatif 2 atau X plus 1 sama dengan 2. Maka X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3,1. Untuk nomor 9 diketahui 2 dikali negatif 2X min 2 mutlak minus 3 sama dengan 13. Maka untuk penyelesaiannya kita alihkan satu persatu. Pertama, negatif 3 pindah menjadi 16. Lalu 2X negatif 2 itu pindah menjadi 8. Sama dengan 8 ya. 2 pindah ruas dibagi, maka hasilnya itu sama. Negatif 2X negatif 2 sama dengan 8. Atau negatif 2X negatif minus 2 sama dengan negatif 8. Ini kita selesaikan. 2X sama dengan 10, X sama dengan negatif 5. Atau yang di sini negatif 2X sama dengan minus 6, X sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5,3. Untuk soal nomor 10 diketahui mutlak X sama lebih dari 3. Untuk penyelesaiannya X lebih dari 3 atau X kurang dari negatif 3. Maka untuk himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 3. Untuk soal nomor 11 diketahui mutlak X plus 3 kurang dari sama dengan 4. Maka penyelesaiannya adalah X plus 3 kurang dari 4, kurang dari sama dengan 4, dan dan negatif 4 kurang dari X plus 3. Kita selesaikan satu-satu, maka X kurang dari 1 atau di sini X lebih dari minus 7. Maka untuk himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari negatif 7 atau kurang dari sama dengan 1. Untuk soal nomor 12 diketahui 2X minus 1 mutlak lebih dari 5 min X. Maka penyelesaiannya adalah 2X minus 1 lebih dari 5 min X atau 2X min 1 kurang dari sama dengan X dikurangi 5. Maka penyelesaiannya adalah 3X lebih dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 2. Atau yang di sini berarti menjadi X kurang dari sama dengan negatif 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 4 atau
X lebih dari sama dengan 2. Untuk soal yang nomor 13, diketahui mutlak 2x plus 4 lebih dari 6, penyelesaiannya adalah 2x plus 4 lebih dari 6 atau 2x plus 4 kurang dari negatif 6. Maka 2x lebih dari 2, x lebih dari 1, atau 2x kurang dari negatif 10, x kurang dari negatif 5. Maka untuk himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari negatif 5 atau x lebih dari 1. Untuk soal nomor 14, diketahui 3x min 2 dimutlakan kurang dari 3x plus 1 dimutlakan. Maka untuk penyelesaian seperti ini lebih baik kalian kerjakan satu persatu, di mana pertama kita memiliki positif-positif, ya. Nilainya berarti 3x min 2 kurang dari 3x plus 1. Ini berarti nanti 3x dikurangi 3x kurang dari 3. Ini tidak mendapatkan hasil. Yang kedua, untuk 3x min 2 kita negatifkan menjadi 2 negatif atau 2 minus 3x kurang dari 3x plus 1. Maka hasilnya adalah negatif 6x kurang dari negatif 2 plus 1 atau jadi negatif 1. Maka x lebih dari 1/6. Untuk yang ketiga itu positif 3x negatif 2 dikurangi untuk 3x plus 1 nya yang negatif, berarti menjadi negatif 3x plus 1. Jadi 6x ini berarti menjadi 3x negatif 1 kurang dari negatif 2 pindah menjadi negatif 1. Jadi 1. Berarti x kurang dari 1/6. Untuk yang keempat, kalau kedua-duanya negatif, berarti menjadi 2 negatif 3x kurang dari negatif 3x negatif 1. Berarti sama seperti tadi, ini nanti 3x dikurangi 3x kurang dari 2 negatif 1. Ini tidak mendapatkan nilai x. Maka kita dapatkan nilai x-nya adalah 1/6. Untuk seperti ini kita masukkan ke dalam garis bilangan, di mana kita punya 1/6, berarti batasannya itu ada 2. Kurang dari 1/6 atau lebih dari 1/6. Untuk penyelesaiannya kita masukkan 1/6 itu di depan 0. Berarti untuk daerah pertama, kan ada 2 daerah. Daerah pertama itu kita masukkan nilai 0. Kalau kita masukkan nilai 0, maka 3 dikali 0 minus 2 mutlak kurang dari 3, 0 tambah 1. Kalau kita lihat 2 kurang dari 3 kali 0, 0 tambah 1, 1 berarti 1. Apakah 2 lebih dari 1? Hasilnya salah. Berarti asirannya berada di, atau untuk himpunan penyelesaiannya sama dengan x lebih dari 1/6. Untuk soal nomor 15 itu hampir sama penyelesaian dengan nomor 14. Langkah pertama itu positif-positif, berarti x plus 3 lebih dari 2 kali x minus 3. Maka x plus 3 lebih dari 2x minus 6. Negatif x lebih dari negatif 9x kurang dari 9. Yang kedua, positif negatif, berarti x plus 3 lebih dari 2, 3 dikurang x, maka hasilnya x plus 3 lebih dari 6 dikurang 2x.
3x lebih dari 3x lebih dari 1. Yang ketiga, negatif positif berarti negatif x negatif 3 lebih dari 2 kali x min 3. Berarti ini negatif x min 3 lebih dari 2x min 6. Berarti ini min 3x lebih dari 9x. I'm so sorry, maksudnya ini bukan 9. Pindah menjadi plus berarti negatif 3x kurang dari 1. 4. Negatif x negatif 3 lebih dari 2 kali 3 negatif x. Berarti menjadi negatif x negatif 3 lebih dari 6 min 2x. Pindah menjadi x lebih dari 9. Berarti kita untuk yang kelima itu kita masukkan ke garis bilangan. Bilangan yang ditemukan ada 1 dan 9. Berarti kalau kita lihat ada 3 daerah. Daerah 1, 2, dan 3. Ya, berarti kita masukkan 0 itu ada di daerah 1. Kita lihat, kalau kita masukkan x plus 3, x-nya kita ganti jadi 0, maka hasilnya adalah 0 dimasukkan, berarti 0 tambah 3 lebih dari 2, 0 dikurang 3, maka 3 lebih dari 6. Apakah benar? Berarti salah. Oke, daerah 1. Sekarang daerah 2. Daerah 2 mungkin ada 3, angka 3. Berarti ganti x menjadi 3. 3 tambah 3 lebih dari 2, 3 dikurang 3. Berarti apakah benar hasilnya? Coba kita lihat, berarti di sini adalah 6 lebih dari 0. Apakah benar hasilnya 6 lebih dari 0? Benar. Berarti kita arsir daerah kedua. Sekarang kita cek daerah ketiga. Daerah ketiga ada angka 10. Ada angka 10 di sini, berarti kalau kita masukkan angka 10 ganti x menjadi 10 tambah 3 kurang 2, 10 dikurang 3. Berarti 13 lebih dari 10 kurang 3, 7 kali 2 sama dengan 14. Berarti apakah 13 lebih dari 14? Salah. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x di antara 1 dan 9. Wow, nilai mutlak sangat menyenangkan. Demikianlah penjelasan saya mengenai nilai mutlak. Bila ada pertanyaan, silakan tanya.